Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar dari kelas 7. Saya Hidayatul Mukaromah, Saya Ika Lutfiandari dan saya Lina Budi Lestari akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika, selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Ika? Waalaikumsalam Bu Ida, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Lina ya Bu? Benar Bu, nanti saya ada sesi coaching itu jam 9 dengan Bu Lina. Baik Bu, kehadiran saya di sini yaitu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Ibu Lina. Ya, Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching Bu? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ida yang sudah bersedia menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Ibu Lina nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, ask, summarize, dan appreciate. Receive itu Ibu menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci dari coaching. Nah, lalu ask artinya Ibu memberikan pertanyaan yang lebih dalam. Kemudian summarize, Ibu merangkum yang ditangkap selama proses coaching. Dan appreciate, Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya dari saya tadi? Ya Bu Ida, saya nanti akan berencana, jadi akan melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu Ida sampaikan tadi, seperti itu Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, selanjutnya saya mohon izin bertanya ya Bu. Ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi ini Bu, pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh. Lalu saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Bu, bagus sekali. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Bu? Baik Bu, untuk kompetensi yang spesifik itu nanti akan saya kembangkan, yaitu di bagian mendengarkan dengan aktif. Kemudian caranya adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam sesi coaching nanti Bu? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan banyak mendengarkan serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi dan juga asosiasi.
Kemudian yang kedua, nanti saya bebas mengajukan pertanyaan yang terbuka dari proses saya mendengarkan tadi. Oh, baik Bu. Demikian ya Bu kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan rencana Ibu dengan jelas dan rinci tentang kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Lina. Nanti setelah Ibu selesai melaksanakan coaching, kita akan bertemu lagi pada kegiatan pasca coaching ya Bu. Iya Bu. Untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia menuntut saya sebelum melakukan coaching nanti. Baik Bu, sampai bertemu lagi nanti ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar Bu Lina? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik Bu Ika. Bu Ika sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Lina. Bu, begini, saya lagi ada sedikit permasalahan di sekolah Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Lina? Iya Bu, jika Bu Ika tidak keberatan dan tidak mengganggu aktivitas Bu Ika, bolehkah kita berdiskusi sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu Lina. Kebetulan saya sekarang lagi tidak ada tugas dan sedang bersantai ini. Ngomong-ngomong, apa tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Saya berharap menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan Bu Ika, saya menemukan gambaran apa yang akan saya lakukan nanti Bu. Memang Bu Lina ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu Ika, di sekolah saya itu ada seorang murid yang sering sekali terlambat sekolah. Ya. Dan beberapa kali juga sering tidak masuk sekolah. Terus misalkan masuk sekolah, anak tersebut itu tidak memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu Bu yang membuat saya sedikit kecewa dan kepikiran untuk menemukan solusinya. Baiklah Bu Lina. Jadi Bu Lina itu memiliki seorang murid yang sering terlambat dan juga seringkali tidak masuk ke sekolah. Misal masuk pun Bu Lina tidak bersemangat gitu ya dalam belajar anaknya. Apakah Bu Lina sudah pernah mencoba untuk menelusuri masalah tersebut? Iya Bu, saya itu sebenarnya sudah pernah menelusuri masalah tersebut. Saya juga pernah menanyakan alasan kepada murid tersebut. Mengapa sih kok sering sekali datang terlambat dan tidak masuk sekolah? Lalu dari pengamatan dan juga penelusuran yang Ibu Lina lakukan, apakah penyebab dari permasalahan anak tersebut tidak masuk Bu? Jadi begini Bu, setelah saya telusuri, ternyata yang menjadi penyebab sering terlambat dan sering tidak masuk sekolah karena dia itu merupakan anak broken home dan kurangnya dukungan serta perhatian dari orang tuanya Bu. Oh jadi begitu. Lalu kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu Lina harapkan pada murid tersebut itu? Saya itu mengharapkan murid tersebut bisa rajin masuk sekolah dan datang tepat waktu Bu, serta memiliki semangat dalam belajar di sekolah. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan yang Ibu Lina lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut lebih rajin itu masuk atau datang ke sekolah tepat waktu serta lebih semangat belajarnya Bu? Iya ada Bu, saya akan menemui orang tuanya. Kebetulan anak tersebut itu tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya yang sudah pisah tadi pergi ke luar negeri bekerja sebagai asisten rumah tangga Bu. Jadi anak tersebut kurangnya perhatian dan kasih sayang dari sosok seorang ibu. Oh begitu. Baiklah Bu Lina, luar biasa sekali. Lalu selanjutnya apa rencana Bu Lina yang akan Bu Lina lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, jadi begini, selanjutnya saya akan merencanakan strategi untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, saya akan berkolaborasi lebih intensif dengan orang tua murid tersebut untuk lebih memperhatikan anaknya ketika akan berangkat sekolah dan ketika di rumah dalam pendampingan belajarnya. Selanjutnya, saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga murid-murid saya lebih tertarik dan lebih semangat dalam belajar di kelas Bu. Baik Bu, menurut Bu Lina nih,
siapa sajakah yang bisa membantu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Kalau menurut saya yang bisa membantu itu pasti adalah kepala sekolah. Ya, yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua, rekan sejawat saya di sekolah dan juga orang tua atau wali murid dari siswa tersebut, Bu. Ya Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu untuk Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Waktunya insya Allah tidak lama, Bu. Secepatnya akan segera saya lakukan. Tapi Bu, untuk pencapaian yang maksimal juga tidak sebentar, Bu. Itu juga butuh pendekatan-pendekatan kepada orang tua siswa tersebut. Betul Bu Lina. Kemudian komitmen seperti apa yang nanti Ibu Lina akan lakukan agar rencana Bu Lina itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Saya di sini nanti akan berusaha konsisten, Bu, secara terus-menerus dalam melakukan pengawasan, kemudian juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya wali murid, bahwa pentingnya meningkatkan rasa sayang dan perhatian kepada anak. Saya juga berusaha untuk mengikuti pelatihan yang menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid dan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Baiklah Bu, bagus sekali Bu. Jadi rencana Bu Lina itu sangat bagus sekali. Lalu adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Lina butuhkan? Untuk dukungan ini saya juga sangat butuh, Bu, dari sekolah, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga dari wali murid siswa tersebut. Alhamdulillah. Semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu Lina ya. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu Lina setelah kita berbincang-bincang hari ini Bu? Alhamdulillah, Bu Ika. Setelah berbincang-bincang ini tadi, saya merasa sangat senang dan lega sekali, Bu. Saya merasa sudah menemukan ide dan solusi setelah Bu Ika tadi menuntun saya dalam menangani masalah saya di sekolah. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Lina sampaikan lagi mungkin? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu Ika. Terima kasih ya Bu Ika sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya tadi, sehingga saya dapat menemukan ide untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ika. Ya Bu Lina, sama-sama juga senang saya bisa mendengarkan cerita dari Bu Lina. Nah, semoga kita terus bisa saling dan sampai jumpa Bu Lina. Assalamualaikum. Sampai jumpa juga Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Ika, luar biasa sekali ya coachingnya tadi, sudah berjalan lancar. Perasaannya tadi bagaimana setelah melakukan coaching Bu? Iya Bu, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai. Saya juga sangat bahagia bisa berbincang dengan coaching sehingga permasalahan yang dialami coaching itu bisa menemukan solusi. Baik Bu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan tadi ya? Iya Bu, menurut saya sudah. Oke, kalau gitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya Bu, silahkan. Oke, nah berdasarkan observasi saya, menurut percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh
Dan juga Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada saat observasi tadi ya Bu. Ya Bu, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih banyak ya Bu Ida atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Ika, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nantinya? Jadi rencana saya ke depannya itu untuk terus melakukan latihan-latihan serta mempraktekannya dalam menemukan solusi permasalahan di lingkungan sekolah saya. Bagus sekali. Baiklah Bu, semoga Ibu bisa mengembangkan kompetensi coaching tersebut pada permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya nantinya. Ya Bu, terima kasih. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup ya Bu ya untuk pertemuan hari ini. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.